warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala man istafa Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada kesempatan siang hari ini untuk bermajlis ilmu, majlis yang insyaallah senantiasa berada di atas kebaikan, senantiasa didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala siapapun yang ada di dalamnya. Majlis yang kata Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mampir sejenak kalau kamu bertemu dengan telagaku. Para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Yaitu majlis-majlis ilmu. Alhamdulillah hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita ada bedah buku tetralogi yang ditulis oleh Ustaz Abu Fatir Adnani, dan saya di sini posisinya sebagai pengganti dari Ustaz Umar Miftah LC karena beliau dalam kondisi sakit, syafahullah, syifaan ajilan la yughadiru saqama. Hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau di depan saya ini dua orang adalah para ulama, ustaz-ustaz kabir. Ya, mereka sudah jadi para dai, saya belum lahir. Ya, tadi saya Ustaz Ihsan Tamim itu masuk UID tahun 80. Ustaz, saya tahun 84 baru lahir, Ustaz. Jadi subhanallah, ya, ini sudah jauh senior, ya, syekh. Ya. Hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini saya hanya ingin membahas buku terkait masalah Journey to Damascus, perjalanan menuju kota Damaskus. Walaupun kata penulisnya Ustaz Abu Fathiyah, nama ini hanya sekedar icon, ya, untuk judul yang nggak tahu juga ada unsur marketingnya misalnya. Tapi satu hal yang pasti bahwasanya memang dalam hadis-hadis Rasulullah SAW tentang akhir zaman banyak menyebutkan kata tentang Damaskus. Dan perlu kita ketahui, di Arab, baik itu orang Syam sendiri, orang Palestina maupun orang Saudi Arabia, ketika menyebut kata Syam, itu yang dimaksud adalah kota Damaskus. Saat sekarang kalau kita menyebut kota Dimash, itu mungkin orang memahami ibu kotanya daripada negeri Syria. Tapi ketika seseorang menyebutkan kalimat Syam, maka yang dimaksud adalah kota Damaskus. Nah, ini yang kami temui di lapangan ketika kami menyebutkan Dimash, dia agak kurang paham. Dimash itu nama sebuah kota. Tapi kalau yang masuk adalah Syam, itu adalah kota Damaskus itu sendiri dan sekelilingnya. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, menarik ketika kita membahas Journey to Damaskus. Karena sejarah Syam secara umum di sini disebutkan, yang dimaksud dengan buku ini adalah namanya ikon aja judulnya. Hakikatnya di dalamnya membahas tentang bumi Syam itu sendiri, yang mana Rasulullah SAW ketika menyebutkan bumi Syam, maka saat ini bumi Syam itu terbagi menjadi 4 negara. Yang pertama adalah Palestina, kemudian Yordania, kemudian Libanon, dan yang terakhir adalah Suriah. Dan Rasulullah SAW menyebutkan bumi Syam itu Rasulullah sendiri pernah mendatanginya. Kurang lebih 4 kali Rasulullah SAW mendatangi bumi Syam. Yang pertama adalah saat beliau berumur 12 tahun atau 10 tahun ketika diajak berdagang bersama pamannya Abu Thalib. Yang mana disitulah awal pertama kali kisah atau sejarah yang menyatakan kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Di sana beliau bertemu dengan pendeta Bukhairah, ya, di kota bernama sekarang ini masuk kepada kota Dar'a, itu di Suriah. Kota Dar'a pertama kali awal kemunculan revolusi Rabbani di Suriah itu di kota Dar'a. Ketika Bukhairah itu melihat sekelompok atau kafilah dagang Abu Thalib, tumben-tumbenan kemudian seorang Bukhairah ini mengajak seluruh kafilah itu untuk makan. Padahal jarang namanya orang berdagang kemudian datang disuguhi makanan. Yang ada pedagang itu ketika datang ya suruh berdagang.
Bahkan salah seorang sahabat Rasulullah SAW ketika pertama kali menjejakkan kakinya di bumi Syam dalam kondisi futuh. Jadi ketika masa Umar bin Khattab, para sahabat mendatangi bumi Syam yang kemudian Syam itu tertaklukkan. Para sahabat mengatakan, dulu kami datang ke sini dalam keadaan hina. Kami adalah seorang pedagang yang tuan rumah seenaknya memperlakukan kita bangsa Arab sebagai pedagang. Dia layaknya sebagai pedagang, pendatang, bukan raja. Tapi uniknya ketika kafilah dengan Rasulullah SAW itu mendatangi bumi Syam, pendeta Buhairah ini menyiapkan jamuan makan untuk kedatangan kafilah tersebut. Kemudian malam itu diundanglah kafilah dagang tersebut. Ketika mereka datang semuanya, Buhairah memastikan bahwa anak kecil yang dia lihat itu masuk. Dia lihat ternyata tidak ada seorang pun. Akhirnya dia tanya, apakah ada tersisa dari kafilah dagang kamu, wahai Abu Thalib? Kemudian dia katakan, ya ada. Di luar, anak kecil menjaga unta. Jangan tinggalkan seorang pun, suruh dia masuk. Kemudian Nabi Muhammad pun disuruh masuk. Disitulah kemudian Buhairah memastikan bahwa kenabian Nabi Muhammad yang pertama dengan mempertanyakan satu perkara yang dimulai dengan demi Lata dan Uzza. Nabi Muhammad tidak mau menjawab. Baru kemudian ketika pendeta mengatakan demi Allah, baru Rasulullah mau menjawab pertanyaan dari sang pendeta tersebut. Kemudian yang kedua, dia melihat di belakang pundak Rasulullah SAW ada tanda kenabian yang diyakini dia sebagai pendeta dari Nasrani dan sudah dikabarkan dalam kitab mereka. Disitulah dia kemudian menjadi yakin dan mengatakan kepada Abu Thalib. Yang ketiga, dia bertanya kepada Abu Thalib bahwa apakah kamu ayahnya? Ya, Abu Thalib mengatakan saya ayahnya. Kemudian pendeta mengatakan saya tidak yakin kamu ayahnya. Yang saya pahami orang seperti dia ini tidak punya ayah. Kemudian Abu Thalib mengatakan, ya saya memang sebenarnya bukan ayahnya, saya hanya pamannya. Ayah dia sudah meninggal dunia. Semakin yakinlah pendeta bahwasanya dia adalah seorang nabi. Dia mengatakan bahwasanya segera pulang karena yang kamu bawa bukan seperti sekarang. Ya, orang-orang Nusairiyah bertempur dari balik dinding, bertempur dari bukit, bertempur dari belakang benteng mereka, bukan. Karena Yaumul Malhamatul Kubro, para ulama bersepakat, dan saya pernah menanyakan kepada dua ulama di Suriah. Ketika saya bertanya, ya Syekh, apakah ini yang dirajajikan dari hadis-hadis Rasulullah SAW terkait masalah Malhamatul Kubro? Atau apakah ini permulaan daripada pertemuan pasukan besar itu? Mereka semua bersepakat mengatakan bukan. Ini adalah tarbiyah Allah kepada orang-orang Syam. Karena setelah puluhan lamanya mereka dijauhkan daripada Islam, puluhan tahun lamanya mereka dijauhkan daripada syariat dan hukum-hukum Allah yang bersih. Maka ini adalah tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memilihkan dari kelompok-kelompok ini yang terbaik di antara mereka untuk kemudian nanti memenangkan kaum muslimin di atas orang-orang kafir. Kemudian mereka juga mengatakan yang disebut dengan malhamah itu itu adalah dua pertempuran besar yang mana tidak ada lagi persenjataan canggih antara satu dengan yang lainnya. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan pertempuran itu adalah akhir zaman itu adalah beradunya pedang, bunyi tapak kuda. Artinya menunjukkan memang akhir zaman nanti pertemuan dua pasukan besar itu menunjukkan kita akan kembali kepada masa lalu. Maka hadis Rasul terkait masalah ajarkan anak kamu itu adalah berenang, melempar dan juga satu lagi berkuda. Maka insya Allah itu adalah hadis yang akan senantiasa kita bisa gunakan di akhir zaman. Maka berlatihlah berkuda, menembak atau memanah maupun berenang. Hadirin ma'asyar muslimin rahimakumullah. Damaskus akhir zaman adalah tempat berkumpulnya kaum muslimin. Syam akhir zaman adalah tempat iman, di mana ketika itu kaum muslimin sedang gonjang-ganjing dimanapun. Maka hadirin ma'asyar muslimin rahimakumullah, kita perlu membumikan tentang isu-isu akhir zaman, isu-isu Syam kepada dunia, terkhusus Suriah. Jamaah hadirin ma'asyar muslimin rahimakumullah, orang-orang kafir, orang-orang yang benci kepada Islam mencoba untuk menutup-nutupi hakikat kaum muslimin di Suriah.
Orang-orang yang tidak ingin bahwasannya pasukan terbaik kaum muslimin itu akan muncul di Suriah, maka dimunculkan isu-isu negatif terkait Syam, khususnya adalah Suriah. Maka kita jangan latah untuk kemudian ikut-ikutan menyuarakan yang sama terkait bumi Syam, khususnya adalah Suriah. Apa yang terjadi di bumi Syam saat ini itu adalah pertarungan ideologi antara iman dan kekufuran, ideologi antara Islam, Ahlus Sunnah, dan juga Syiah Nusairiyah. Mungkin ada yang bertanya, apa itu Syiah Nusairiyah? Syiah Nusairiyah adalah agama yang dibawa atau bentukan daripada seorang bernama An-Nusair pada masa lampau kurang lebih 3 Hijriah, yang mana pada agama Syiah itu sendiri, Syiah Nusairiyah ini dikeluarkan daripada mazhab mereka karena sudah keterlaluan. Mereka menganggap Ali sebagai Tuhan. Mereka menjadikan Ahlus Sunnah itu sebagai bulan-bulanan. Barang siapa yang beribadah, barang siapa membunuh kaum muslimin Ahlus Sunnah, maka dia mendapat pahala berlipat-lipat ganda. Dan banyak ajaran-ajaran terkait Nusairiyah ini yang di luar batas kewajaran manusia, bahkan melampaui batas ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menjadikan saat ini Bashar sebagai Tuhan selain Allah. Tidak hanya itu, kezaliman yang dilakukan oleh Syiah Nusairiyah terhadap kaum muslimin itu sudah berlalu puluhan tahun lamanya. Adapun apa yang kita saksikan pada 3,5 tahun belakangan ini, itu adalah akumulasi dari pertarungan, dari penindasan, intimidasi, dan pembantaian umat Islam di masa lampau. Kalau beberapa waktu lalu saya pernah berbicara di sini juga, saya berbicara bahwasanya pertempuran kaum atau penindasan terhadap kaum muslimin itu sudah terjadi 40 tahun lamanya saat Suriah ini dipimpin oleh Hafiz Assad yang diambil dengan cara mengkudeta pemimpin kaum muslimin saat itu. Kemudian Hafiz Assad melakukan pembantaian demi pembantaian terhadap kaum muslimin. Yang paling membuat dada ini kemudian sakit, yang kemudian menjadikan hati ini teriris adalah ketika terjadi pembantaian pada lebih dari 30.000 kaum muslimin di kota Hama pada tahun 80-an. Kemudian terjadi pembantaian terhadap kaum muslimin aktivis dakwah pada tahun 73 sampai 76, di mana pemerintah Suriah ketika itu ingin menghapus Islam dari dasar negara mereka. Kemudian para ulama, mahasiswa, aktivis, khatib masjid, dan imam-imam semua turun ke jalan menuntut untuk kemudian dikembalikannya dasar negara Islam sebagai konstitusi utama negara Suriah. Tapi kemudian semua aktivis ditangkap, termasuk salah seorang ulama yang vokal ketika itu Syekh Marwan Hadid. Yang mungkin kalau bapak-bapak edisi tahun 90-an, 80-an mungkin cukup familiar dengan Syekh Marwan ini. Ya Ustaz, pakai nasyidnya ya. Saya aja generasi 80-an tahu Marwan fi sabilillah. Nah, itu kurang lebih nasyid, nanti bisa dicari di YouTube ya. Itu adalah sebuah nama fenomena perjuangan kaum muslimin mujahid pada masa era bumi Syam di abad 19 atau 20. Maka hadirin ma'asyiral muslimin rahimahumullah, kemudian Syekh Marwan Hadid menurut riwayat atau menurut kabar disebutkan beliau digantung, menurut kabar yang lain kemudian beliau dipenjarakan sampai kemudian meninggal dunia, wallahu a'lam bishawab. Tapi hadirin ma'asyiral muslimin rahimahumullah, ini saya hanya menyebutkan bahwasannya sudah terjadi berlalunya masa yang panjang penindasan dan pembantaian kaum muslimin di bumi Syam. Kemudian pada tahun 90-an ini juga ternyata korban-korbannya banyak, korban yang ditangkap pada tahun 70 akhir 70-an dan 80-an. Yaitu terjadi pembunuhan kurang lebih 5.000 kaum muslimin, aktivis, dan para ulama yang kemudian dibantai di penjara Tadmur. Penjara Tadmur ini ada di wilayah Dar'a atau Aleppo, saya lupa. Itu mereka di penjara, kemudian penjara tersebut letaknya di bawah tanah, yang kemudian penjara itu dibakar. Jadi seluruh tahanan yang ada di dalamnya syahid insya Allah, karena memang mereka adalah tokoh-tokoh pergerakan ketika itu yang kemudian
dibantai oleh rezim Assad ketika itu. Saat itu yang memimpin adalah masih Hafiz Assad. Dan banyak intimidasi, kekejaman-kekejaman lainnya. Mengapa kemudian para ulama menyebutkan ini adalah tarbiyah kaum muslimin tentang akhir zaman di bumi Syam? Karena tidak ada pendidikan Islam, halaqah Quran seperti yang kita dapat di Indonesia saat ini pada masa dahulu. Sejak tahun 60 sekian ketika Hafiz Assad itu memimpin kaum muslimin, yang mana dia Syiah Nusairiyah itu berlindung di baju partai Ba'ats ketika itu yang banyak diisi oleh orang-orang Katolik dan juga Ismailiyah dan juga Druze. Jadi kalau ada Ahlus Sunnah itu hanya sedikit sekali. Nah, mereka ini yang memimpin. Setelah mereka memimpin Syria, yang kemudian mereka melakukan penindasan pendidikan Islam kepada kaum muslimin itu mulai dijauhkan. Ulama-ulama yang vokal dalam mengajarkan kepada mereka tauhid itu kemudian dipenjarakan. Halaqah Al-Quran tidak boleh lagi ada di masjid-masjid. Para pemuda-pemuda tidak boleh lagi nampak sholat 5 waktu di masjid. Hadirin para muslimin rahimakumullah, maka apa yang terjadi di Suriah saat ini memerlukan perhatian kita bersama. Kalau perlu kita bercita-cita bahwasanya kita menjadi bagian daripada yang ada di sana. Kenapa? Karena perlu kita ketahui, ikhwan Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak bantuan yang masuk ke negeri Syam. Tidak banyak kepedulian dunia yang membicarakan tentang negeri Suriah. Ditambah lagi dengan propaganda media internasional terkait huru-hara yang terjadi di bumi Suriah. Entah apa itu namanya, entah apa yang disebut, tapi satu hal yang pasti bahwasannya mereka, koalisi kekafiran dunia saat ini sedang membombardir kaum muslimin yang ada di Suriah. Entah dengan alasan menghancurkan Islamic State, entah dengan alasan kemudian melindungi negara Suriah dari para pemberontak, tapi yang kita dapati di lapangan adalah serangan-serangan militer udara saat ini. Jika sebelumnya tahun lalu saya mendapati serangan itu kita dapati dari kelompok-kelompok Nusairiyah pemerintah dan juga bantuan daripada Lebanon dan Irak, Rusia dan Cina, tapi saat ini kita mendapati justru pesawat-pesawat tempur Amerika lah yang membombardir wilayah-wilayah kaum muslimin dan markas-markas para pejuang Islam. Jadi kalau dikatakan bahwa kami ingin menghancurkan Islamic State atau selainnya, atau yang dia tuduh sebagai kelompok-kelompok ekstrim, maka itu adalah pengalihan isu ingin menghabisi seluruh kaum muslimin dan pejuang muslimin yang ada di dalam Suriah. Karena di saat bersamaan mereka sedemikian menggembar-gemborkan kondisi yang ada di Kobani. Sungguh timpang. Setiap hari kita masih mendapati korban-korban kaum muslimin dari yang dihabisi oleh pesawat-pesawat tempur baik dari Amerika maupun sekutunya Nusairiyah ataupun Rusia dan Cina. Di saat bersamaan mereka mengangkat isu yang lain yang justru sebenarnya saya katakan korbannya tidak seberapa dibanding apa yang kita dapati di dalam Suriah. Maka hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menarik pertemuan kita kali ini. Nah, tadi sampai kalau Isa cukup 30 menit saja karena mungkin akan banyak pertanyaan-pertanyaan, diskusi yang kita sampaikan, karena untuk membedah satu buku ini saja sebenarnya tidak cukup 1-2 jam, 3 jam itu tidak cukup, apalagi suruh membedah 4 bukunya. Tapi yang terpenting adalah saat ini bumi Syam membutuhkan perhatian kita, dan tadi sudah disampaikan di awal episode kita terkait masalah dalil-dalil atau hadis-hadis akhir zaman terkait yang menyampaikan tentang bumi Syam. Baik itu yang menyebutkan tentang Palestina maupun Suriah itu sendiri. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan atau banyak memperingatkan kita tentang koalisi kekafiran yang harus kita waspadai, sehingga kita tidak mudah percaya tentang informasi yang disampaikan oleh orang-orang kafir. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lan tardha 'anka al-yahud wa lan-nasara hatta tattabi'a millatahum." Sungguh orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah ridho kepada kamu sampai kamu mengikuti milah mereka. Mungkin mereka tidak akan bercita-cita untuk menyelewengkan untuk kemudian memurtadkan kita, walaupun itu tetap ada, tapi minimal menjauhkan kita daripada Islam, menjauhkan kita daripada komunitas kaum muslimin. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tajidanna asyaddan nasi 'adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Sungguh kamu akan mendapati satu kelompok manusia yang amat keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman. Siapa mereka? Al-Yahuda walladzina asyraku. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Jadi orang musyrik kita lihat, hadirin, jangan kita melihat oh yang bisa datang kuburan, oh yang biasa nyembah batu. Bukan sekedar itu, tapi Syiah Nusairiyah itu adalah masuk ke dalam kelompok orang-orang musyrik. Israel jelas dia adalah Yahudi saat ini. Maka kita lihat kekejaman demi kekejaman yang menimpa kaum muslimin di bumi Syam saat ini itu adalah koalisi kekufuran. Maka jangan pernah kita berharap kalau ada orang-orang kafir di sana itu tulus membantu kaum muslimin untuk menyelesaikan konflik di tengah-tengah internal umat Islam. Itu adalah bohong. Kalau ada yang mengatakan oh enggak usah, itu mereka buktinya tulus kok. Orang Allah mengatakan tidak, kalau kita mengatakan tulus. Ya. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil teman setia dari orang-orang di luar kamu. Maksudnya siapa? Tentunya di luar orang-orang beriman. Jangan kamu mengambil teman setia. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat bitonah. Itu dari kata kalimat batnun. Lawan kata daripada zahir. Artinya apa? Jangan kamu mengambil teman setia, teman dekat, teman curhat, teman kamu untuk bermusyawarah atas urusan kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka tidak akan pernah berhenti untuk kemudian menyalahkan kamu dan membuat susah kamu. Qad badatil baghdha min afwahihim. Sungguh telah nyata kebencian mereka yang mereka ucapkan dari lisan-lisan mereka. Kita lihat berapa banyak orang kafir mengucapkan kata-kata kotor kepada kaum muslimin. Wa man tukhfi sudurum akbar. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kebencian yang mereka tanam di dalam hati itu lebih besar lagi. Maka di masa muslim rahimahullah, jangan pernah percaya terhadap informasi-informasi yang disebarkan oleh orang-orang kafir terkait tuhmah, tuduhan aib kaum muslimin kepada tengah-tengah kita. Maka dicek kepada saudara-saudara mukmin kita yang lain, tanya kepada orang-orang yang tahu atas informasi yang menimpa kaum muslimin, siapapun dia. Karena informasi yang berkembang di dunia ini kita tahu itu lebih banyak dan mayoritas dikuasai oleh orang-orang kafir. Jangan sampai salah informasi sampai kemudian kita menuduh mukmin bukan kepada tempatnya sebenarnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah pada saat As-Samad yang sudah memaparkan tentang journey sedikit ya. Nanti para hadirin bisa membaca sendiri yang kita sudah jelaskan di depan dari 4 buku tersebut. Dari pemaparan Ustaz As-Samad pernah juga kita dengar di salah satu Al-Quran di surah As-Saff ya, ayat 6, bahwa tadi yang ketika pendeta Buhaira melihat ada tanda-tanda kenabian pada diri Rasulullah ketika waktu kecil, sehingga sudah dijelaskan di surat As-Saff ayat 6. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Jadi ketika itu terjemahannya adalah, dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya adalah Ahmad atau Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Jadi antara Taurat dan Al-Quran
Taurat yang masih orisinil ya, itu komprehensif dengan Al-Quran. Baik, mungkin masih ada sekitar kurang lebih ya, ada kurang lebih 30 menit dari panitia informasinya. Mungkin para hadirin jamaah iwan wahwat yang sudah ingin bertanya-tanya ya, kita kasih pertanyaan, kita kasih kesempatan maksudnya dua pertanyaan dari Ikhwan dan juga dua pertanyaan dari Ahmad. Tapi sebelumnya kalau beranjak pertanyaan, kita dari LDK Al-Futuah berencana akan menggalang dana untuk Suriah yang saat ini dibombardir oleh Amerika dan sekutunya. Jadi nanti insya Allah panitia akan mengelilingkan kotak. Jadi tolong disiapkan infak terbaiknya untuk para hadirin semua dan boleh dinikmati dananya. Baik, kita buka sesi pertanyaan. 2 orang ya. Kemudian bagaimana caranya? Yang kedua pertanyaan saya, Ustaz Ihsan. Islam itu selalu, mengapa Islam itu selalu identik dengan teroris? Kemudian Islam itu selalu identik dengan poligami? Dan Islam itu selalu identik dengan kemiskinan. Nah, kira-kira seperti itu yang perlu saya tanyakan, Ustaz. Sekarang, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari Tebet ya? Iya. Baik. Kita tampung apa langsung jawab? Kita tampung dulu ya. Baik, berikutnya. Sebutkan nama dan asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendra Hadianto dari Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta Selatan. Sebenarnya boleh bertanya berapa? Ya. Boleh bertanya berapa? Ya, maksimal 2 nih. Maksimal 2. Pertanyaan pertama, saya tujukan kepada Ustaz yang pembicara pertama tentang yang membedah buku. Saya termasuk pemerhati, bukan pemerhati, maksudnya saya mengikuti pembahasan tentang Pembicara pertama namanya Abu Fatihah. ya, Bapak Ustaz Abu Fatihah Hanani. Mohon maaf, saya ingin menanyakan bagaimana pendapat Anda selama ini sebagai pembedah buku akhir zaman tentang Ustaz Imran Hussein yang berada di Malaysia. Itu karena beliau setahu di YouTube juga berbicara selalu mengenai tentang akhir zaman. Yang kedua untuk Ustaz Ihsan Tanjung, bagaimana kita menanggapi isu atau informasi bahwa Yahudi yang sebenarnya itu tidak diaspora, tetapi Yahudi yang sekarang adalah yang di Israel 80% adalah Yahudi askenasi yang banyak kita temui bahwa mereka berasal dari bahasa Khazar, yang dimana bahasa Khazar waktu mereka secara mengejutkan banyak yang berubah agama dari menjadi Yahudi. Padahal mereka bukan termasuk keturunan dari Israel murni. Demikian pertanyaan saya. Ditanggapi oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini dulu ya, kita 2 pertanyaan dulu. Silakan pada Ustaz Abu Fatihah dulu ya, kita jawab. Terima kasih. Kalau saya ditanya tentang bagaimana sebenarnya mauqif atau pendapat-pendapatnya Ustaz Imran Hussein yang juga memang di dunia global dia banyak berbicara tentang akhir zaman. Ikhwanuddin, jujur saya katakan bahwa belum banyak video yang saya nikmati dari cerita Ustaz Imran Hussein. Tetapi biasanya begini, ketika saya sudah menemukan hal-hal yang dari awal ini sudah saya katakan tidak sesuai dengan manhaj,
para salaf di dalam memahami, maka biasanya saya tidak memperpanjang. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya melihat banyak sekali takwil yang dilakukan oleh Syekh Imran Husain terhadap nubuwah akhir zaman yang sangat aklani, sangat menggunakan rasio semata. Ya. Contoh bagaimana tentang persoalan Dajjal dan Ya'juj wa Ma'juj yang mungkin di situ dianggap ada kesamaan. Kemudian yang lebih mengejutkan lagi tentang Malhamatul Kubra, di mana dimulai dari perjanjian damai antara kaum Nasrani, orang-orang Islam dengan orang-orang Romawi. Itu peristiwa yang kejadian di Ukraina kemarin itu dikaitkan dengan hadis ini, ya, bahwa apa yang terjadi di Ukraina kemarin, huru-hara di sana, ini merupakan tanda nubuat tentang perjanjian damai antara kaum muslimin dengan bangsa Romawi. Nah, ikhwan fillah rahimahumullah, sebenarnya begini. Di awal tadi saya sudah katakan ada kata kunci ataupun pintu gerbang pertama yang nanti akan dengan sangat mudah menyingkap semua tanda-tanda kiamat yang muskil, yaitu kemunculan Imam Mahdi. Sebab apa? Sebab memang tanda-tanda kiamat yang disebutkan tentang Malhamatul Kubra, perjanjian damai antara kita dengan bangsa Romawi, perang melawan Persia, penaklukan bangsa Arab, Ya'juj wa Ma'juj dan lain sebagainya, itu semua kejadiannya adalah setelah turunnya Imam Mahdi. Ya, ketika itu Imam Mahdi belum muncul, kemudian hadis-hadis itu lalu kita kaitkan, hadis tentang asap, hadis tentang gempa bumi, hadis tentang perang melawan bangsa Yahudi. Ya, peristiwa-peristiwa itu ada kejadian biasa yang tidak kita kaitkan dengan tanda-tanda kiamat kubro. Tetapi banyak dalam kajian Ustaz Imran Husain ini ditarik masuk kepada hadis-hadis dalam tanda-tanda kiamat kubro. Inilah yang kemudian akhirnya terjadi banyak sekali ketidakkonsistenannya, ya, di dalam menerapkan hadis-hadis akhir zaman tadi. Ya, di satu sisi dikaitkan dengan itu, padahal masih banyak kejadian-kejadian yang belum terjadi. Ya, sebagaimana tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Abu Somad misalnya tentang perang di Suriah. Ya, muqaddimahnya saja belum. Muqaddimahnya sebelum. Kalau muqaddimah itu dianggap bagian daripada perang Malhamatul Kubra itu sendiri. Bahwa ini adalah hadiah Allah untuk menyiapkan. Ya, kita menyaksikan ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan negeri Syam. Sebab memang nanti di akhir zaman digambarkan ya taqumu sa'ah hatta yatahawwalu khiyaru ahli Iraq ila Syam wa syiraru ahli Syam ila Iraq. Kiamat tidak akan terjadi sampai manusia-manusia terbaik dari bumi Irak, Khurasan ini akan masuk ke dalam Suriah, dan orang-orang terjahat yang ada di Suriah akan menyingkir masuk ke dalam Irak. Ya. Nah, kembali kepada Ustaz. Jadi dalam hal ini bagi para pemula, saya lebih menyarankan bagaimana kita mendalami dalil terlebih dahulu, ya, muta'assil bil ilm, benar-benar memahami sebuah ilmu dari dasar, ya, apalagi terkait dengan takwil ataupun takyin, memastikan bahwa hadis ini maksudnya adalah kejadian itu, ya, apalagi dengan sebuah pemastian yang sifatnya adalah membatasi, maka ini tentu menjadi sangat keliru. Kalau penafsiran itu adalah sesuatu yang sifatnya mendekatkan dengan syarat-syarat yang dibenarkan, maka itu bukan sesuatu yang terlarang. Tetapi takyin untuk sesuatu yang tidak disertai dengan syarat-syarat yang ada, maka ini saya melihat banyak kita temukan pada ceramah-ceramah saya Imran Husain. Maksud bisa lagi? Ya, pertama dari Saudara Bukadir, bagaimana kita mensikapi situasi kondisi saat ini di mana umat Islam di Suriah yang notabene sangat-sangat menderita, sedangkan kita tahu pahala tertinggi adalah jihad. Bagaimana? Maksudnya pertanyaan ini, apakah kemudian Saudara Bukadir mau berangkat jihad? Ya? Iya. Ya, pada dasarnya Nabi kita kan sudah memberikan arahan untuk memilih sikap ketika kita melihat sebuah kemungkaran berlangsung. Ada 3 tahapannya.
Nabi bilang man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaklah dia ubah dengan tangannya. Bila dia tidak sanggup, maka ubahlah dengan lisannya. Bila dia tidak sanggup, maka ingkarilah dalam hati. Dan ketahui bahwa mencari dalam hati adalah selemah-lemahnya iman. Nah, jadi kalau memang kemungkaran yang terjadi di Suriah sekarang ini sampai ke tingkat memanggil kita, khususnya saudara Abdul Qadir untuk berangkat, dan Anda mau berangkat, silakan, bagus. Cuma pertanyaan selanjutnya adalah, sudahkah semua kita persiapkan? Sudahkah kita memiliki kejelasan nanti sampai di sana kita akan bergabung dengan faksi yang mana? Karena sejujurnya sudah sampai di sana pun bukan berarti urusan selesai. Kita akan berhadapan dengan pilihan-pilihan faksi mujahidin yang begitu beragam. Yang kalau kita nggak memiliki akses informasi, akses kejelasan koneksi dan sebagainya, jangan-jangan kita terlibat di dalam faksi yang keliru. Nah, jadi ini semua kan membutuhkan persiapan kematangan. Nah, kalau memang kita nggak memiliki kesanggupan, ya yang penting kita secara lisan mendakwahkan. Seperti yang sekarang kita lakukan ini pada dasarnya adalah upaya secara lisan menyampaikan kepada umat ini untuk memiliki kepedulian terhadap Syam, ya, dan kepedulian terhadap umat Islam pada umumnya. Nah, jadi seperti demikian. Nah, yang paling minim tentunya adalah kalau memang kita bukan biasa berbicara, kita tidak berbuat apa-apa dengan tangan kita, ya ingkari di dalam hati. Yang penting kita tidak di dalam hati kemudian merasa senang pula gitu melihat pasukan koalisi Amerika Serikat dengan negara-negara murtadin menyerang mujahidin, ya kita ikut tepuk tangan gitu, ikut mengatakan yang dasar itu para pengacau, itu teroris, nah gitu. Nah, itu sudah begitu. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua, Islam selalu diidentikan dengan teroris, poligami, kemiskinan. Bukan hanya itu, Islam diidentikan dengan segala sesuatu yang jelek sekarang ini. Dan itu adalah perkara yang sifatnya sangat wajar. Mengingat bahwa babak yang sedang kita alami sekarang ini adalah babak di mana Allah sedang memberi giliran kepada pihak al-kuffar untuk mengambil posisi kepemimpinan dunia. Dan ini Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran sebagai sebuah sunnatullah. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 140, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah Allah pergilirkan, ya, masa kejayaan, masa keruntuhan antar umat. Ada masanya orang-orang beriman berjaya memimpin dunia ini dan tentunya menyebarluaskan cahaya petunjuk Allah dan Rasulnya. Tetapi ada masanya umat yang beriman ini mengalami kekalahan, tidak berada pada posisi yang menentukan, tetapi pada posisi yang tertindas, berzalimi dan seterusnya. Begitu pula dengan orang kafir. Ada masanya orang kafir sekarang memimpin, hegemonik, berlaku semena-mena, tetapi akan tiba masanya di mana Allah Ta'ala akan membuat mereka yang mau tidak mau tunduk kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Atau kalaupun mereka tidak tunduk, ya mereka dalam keadaan terpaksa, di dalam keadaan kafirnya. Ya. Nah, jadi mereka mengidentikan dengan segala sesuatu yang jelek yang memang sudah wajar demikian. Jadi yang memimpin kafir kok. Justru yang salah adalah kalau kita menyangka dalam situasi dunia seperti sekarang, lalu kita akan mendengarkan dengan mudahnya pembicaraan, opini-opini, ya kan, media massa yang menggambarkan Islam dengan gambaran yang benar, yang baik. Ya. Itu sangat aneh, sangat tidak logis. Ya. Baik, kemudian pertanyaan yang datang dari saudara Yanto, ya, dari Yanto, ya. Mana tadi yang nanya? Yanto, ya? Hah? Enggak, ada Indrianto-nya atau gitu belakangnya. Saya manggilnya saudara Yanto. Oke. Jadi Anda bertanya, apakah benar bahwa Yahudi yang sekarang berkumpul di Israel ini mayoritas adalah suku ke-13? Ya. Jadi Ashkenazim itu seringkali disebut the 13th tribe, ya, suku ke-13. Jadi mereka bukan bagian dari Bani Yakub atau Bani Israel, satu dari 12 suku itu, tidak. Tapi dia sama sekali di luar dari yang 12 suku itu. Yang urut-urut kacangnya itu berasal dari daerah di Turkmenistan, yang mereka ketika dahulu kala merasa khawatir dengan ancaman yang datang dari pihak Nasrani Romawi dan dari pihak Islam Arab. Nah, akhirnya mereka berpura-pura masuk Yahudi. Wallahu a'lam bishawab. Dari beberapa literatur yang saya baca, di antaranya misalnya Ahmad Thompson,
dia menulis buku yang sangat tebal judulnya The Next World Order, tatanan dunia berikutnya. Memang di dalam uraian dia mengatakan bahwa kaum Askenazim ini atau suku ke-13 ini yang mengaku Yahudi padahal tidak berdarah Yahudi ini, mereka termasuk banyak terlibat di dalam proses imigrasi berpindahnya kaum Yahudi dari berbagai penjuru dunia menuju ke Israel. Tapi kalau dikatakan mereka mayoritas, wallahu a'lam bishawab, saya tidak bisa mengatakan demikian. Ya, saya tidak bisa memastikan. Ya, belum ada data yang merupakan hasil penelitian tentang jumlah mereka yang sebenarnya di sana. Ya, tetapi memang ada satu kabilah yang mereka asalnya bukan Yahudi, tapi kemudian karena khawatir dengan serangan Romawi Kristen atau Arab Islam, ya kan, mereka akhirnya mengaku Yahudi. Ya, padahal tidak berdarah Yahudi. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun ini pertanyaan tidak diarahkan ke saya, mungkin saya sedikit mau memberi komentar tentang Syekh Imran. Ya. Syekh Imran, pandangan saya sebagaimana dikatakan oleh Abu Fatihah, tampaknya memang apa yang beliau sampaikan tadi perlu menjadi catatan kita. Namun pada saat yang sama, saya ingin mengatakan bahwa ada sisi lain dari Syekh Imran yang patut kita perhatikan. Syekh Imran ini sangat peduli dengan sistem moneter dunia yang dia nilai sangat bermasalah. Bahkan dia sudah sampai ke tingkat mengatakan uang kertas ini haram sebenarnya. Kenapa? Karena pada hakikatnya sistem dunia yang berlaku sekarang ini telah mengharamkan yang mestinya halal, yaitu zahab dan fiddah, emas dan perak, dinar atau dirham, yang merupakan mata uang kita dari dahulu kala, dan insya Allah juga akan menjadi mata uang kita kembali kalau khilafah nanti sudah berdiri. Nah, sisi pemahaman dia tentang hal ini sisi yang menurut hemat saya jangan sampai kita abaikan hanya karena kita menolak untuk mendengar dia sama sekali. Padahal kebaikan-kebaikan dia dalam perkara ini harus kita akui. Termasuk juga kebaikan dia dalam perkara mengajarkan umat untuk memahami makna dari Allah sebagai Malik, sebagai Al-Akbar, sebagai Al-Hakam. Di mana dia mengatakan dunia sekarang, sistem Dajjal sekarang ini telah mengambil alih dengan munculnya sebuah lembaga yang namanya PBB. PBB khususnya sebuah departemen yang bernama Security Council, Dewan Keamanan. Ini seolah-olah telah berperan sebagai yang maha tinggi yang menentukan segala sesuatunya. Dan kalau umat Islam mengakui itu, sama saja mereka menyatakan selamat tinggal kepada kalimat Allahu Akbar. Yang berarti tauhidnya bukan sekedar bermasalah, tetapi bahkan bisa hapus. Nah, ini yang kita khawatirkan bisa menimpa umat ini kalau mereka tidak disadarkan. Jadi memang kita hidup di satu era keterbukaan informasi di mana kita juga harus bijak. Kita tahu ini masalahnya di mana orang ini, tapi sisi baiknya di mana yang harus kita ambil. Wallahu a'lam, ini sekedar catatan saja ini.